Selamat pagi, teman-teman semua. Hari ini Selamat adalah pagi. ya, oke. Hari ini adalah hari pertama kita PSBB ya. Nah, minta tolong semua yang tidak berbicara, tolong admin di mute ya, supaya nggak masuk ke dalam jalannya meeting. Oke, Rega bisa tolong ditampilkan materinya. Oke, jadi hari ini saya akan berbicara mengenai handling objection dalam penjualan, baik itu objection yang diajukan oleh buyer ataupun vendor. Jadi kenapa kok handling objection ini saya bahas cukup rutin? Karena ini adalah salah satu skill yang memang Anda harus punya supaya Anda bisa closing secara konsisten di properti. Salah dalam menghandle objection atau ketidakmampuan dalam menghandle objection ini akan berakibat fatal. Jadi beberapa waktu lalu juga saya sering mendengar banyak agent yang sudah antar buyer, sudah istilahnya tingkat view-nya cukup tinggi. Tetapi ternyata tidak sejalan dengan tingkat closing juga. Nah, hal itu salah satu faktor penyebabnya, faktor utama adalah kemampuan dalam handling objection. Maka dari itu saya hari ini akan berbicara lagi mengenai handling objection. Oke, next. Nah, jadi di dalam menghandling objection itu ada 4 langkah di dalam mengatasi yang namanya objection dari ini ya, dari buyer, terutama dari buyer. Tapi ini juga bisa dipakai dalam menghandle vendor juga. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama stepnya adalah mendengarkan. Terus kemudian setelah mendengarkan kita understand. Kita mengerti apa yang mereka objectionkan atau apa yang mereka keberatannya. Setelah itu kita respon dan setelah itu kita confirm. Oke, next. Nah, yang pertama adalah kita itu harus banyak mendengarkan di dalam handling objection itu. Listen fully, artinya kita itu harus mendengarkan, buka telinga kita dua-duanya lebar-lebar untuk mengetahui kira-kira penolakannya itu atau objectionnya itu kira-kira itu apa secara jelasnya. Jadi jangan terburu-buru melakukan penolakan. Jadi seringkali nih banyak agent itu cenderung defensif. Jadi pada saat klien bilang begini, contoh, harganya kemahalan ya. Oh enggak Pak, langsung objek. Enggak Pak, ini yang termurah di sini Pak. Ya kan? Ini yang termurah karena 11. Nah, langsung melakukan yang namanya penolakan terhadap keberatan daripada klien. Nah, jadi hal ini itu harus dihindari. Jadi pada saat kita menerima yang namanya objection dari klien, jangan keburu-buru disanggah. Jangan keburu-buru direspon. Cukup dengarkan saja. Kalau perlu Anda bawa buku catatan, Anda catat. Kira-kira orang ini itu nggak sukanya dengan properti yang Anda tawarkan itu apa. Jadi jangan langsung dibantah. Itu membuat akhirnya proses handling objection Anda jadi salah semua. Jadi dengarkan secara komplit. Oke, next. Nah, terus kemudian, nah maka dari itu, kadang kita itu kan, kalau misalnya kita cekcok, itu kan ada baiknya itu satu berbicara, yang satunya mendengarkan. Setelah yang satunya selesai, yang satunya bicara, yang satunya mendengarkan. Nah, ini akan nyari solusinya itu gampang. Mengunderstand istilahnya mengerti perbedaan itu gampang. Tetapi apabila mungkin Anda pernah dengar yang namanya ini ya, talk show ELC ya di TV One, itu kan kadang kita melihatkan kan ada yang satu berbicara, yang satu sudah nyangga. Ya kan, yang satu belum selesai, yang satu sudah nyangga lagi. Itu kan tidak enak. Akhirnya
nggak jadi ini ya, nggak jadi apa itu argumen yang konstruktif, tetapi malah istilahnya jadi cekcok, ada yang mau berantem lah, ada yang apa. Nah itu jangan seperti itu. Jadi pada waktu klien melontarkan yang namanya objection, kita mendengarkan secara penuh tadi yang pertama. Yang kedua, kita belajar itu mengerti. Kira-kira itu objection ini itu permasalahan yang istilahnya dilontarkan oleh buyer itu di mana? Ya kan, sambil kita dengan kita berdiam diri, dengan kita mencatat, kita bisa berpikir kira-kira solusi untuk masalah tersebut itu apa. Jadi yang kedua adalah kita understand the objection completely, ya kan? Belajar untuk mengerti secara detail mengenai objection dari klien tersebut. Oke, next. Nah, terus kemudian respon properly. Jadi setelah yakin menemukan semua keberatan klien, targetkan pada permasalahan utamanya. Jadi kalau Anda sudah bisa menyelesaikan, maka permasalahan lainnya itu tidak perlu dikhawatirkan. Jadi memang kadang pada waktu klien melihat sebuah properti, mungkin objectionnya nggak cuma satu, tetapi mungkin bisa ada 5. Tetapi Anda harus bisa mengidentifikasikan mana yang utama, mana yang minor. Nah, jadi coba fokuskan kepada permasalahan utamanya. Kalau permasalahan utama sudah bisa diselesaikan, nah akhirnya permasalahan yang lain itu jadi kecil. Jadi begini, jadi kita itu pada saat menyampaikan argumen kita, jadi tadi yang pertama dan kedua, klien ngomong, iya Pak Andi itu harganya kemahalan tuh, ya kan? Terus ini saya perlu renovasi. Nah, saya belajar untuk diam. Oke, mendengarkan. Oke, kemahalan. Terus kemudian perlu renovasi. Terus kamar mandi butuh renovasi. Nah, jadi saya catat semua. Oke. Jadi di poin ketiga ini itu adalah waktunya kita untuk menjawab pertanyaan atau merespon objection dari klien tersebut. Jadi kan yang pertama dan kedua kita kan mendengarkan, Pak Andi itu harganya kemahalan, oke saya catat. Terus kemudian perlu renovasi, oke saya catat. Terus kemudian itu di depan itu pagernya perlu dirombak misalnya atau perlu di ini, nah itu saya catat semua. Nah kemudian pada waktu saya dalam proses pertama dan kedua, saya belajar untuk berpikir kira-kira itu solusi terhadap permasalahannya itu apa, ya kan? Kalau memang misalnya tadi oke, memang perlu renov, oke, ya kan? Pagernya perlu di ini, oke. Nah, tetapi kita harus mengidentifikasikan masalahnya dari mana, ya kan? Nah, jadi begitu saya sudah waktu kesempatan saya untuk merespon, nah masuklah kepada yang ketiga. Jadi saya jawab itu dengan nada yang nggak terlalu cepat, terus kemudian volume juga jangan terlalu keras, tetapi ambil sedikit volume sedikit ke bawah, ya kan? Supaya itu kadang itu kan kalau kita pakai nada tinggi, terus kemudian speed suaranya juga, speed bicara kita juga cepat, akhirnya klien merasa kurang begitu enak komunikasi dengan kita. Jadi kita building pelan-pelan dari bawah dengan nada yang dengan speed bicara juga yang jangan terlalu cepat. Jadi saya bilang gini, Pak, oke terima kasih buat ini Bapak, apa istilahnya keberatan Bapak. Nah, tapi sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, kira-kira Bapak kan waktu itu bilang sama saya bahwa butuh rumah yang dekat sekolah anak Bapak ya. Ini kan kebetulan Dajo. Iya betul, saya suka nih. Lokasi bagus, saya suka. Oke, baik Pak. Terus kemudian apa itu? Kalau dari speknya, istilahnya Bapak butuhkan 4 kamar, 1 kamar di bawah, 3 kamar di atas, sehingga orang tua Bapak bisa taruh di bawah. Iya betul, cocok. Itunya cocok sama saya. Oke, baik Pak. Nah,
Cuma Bapak kan bilangnya adalah harganya yang sedikit kemahalan. Iya benar, harganya sedikit kemahalan Pak Andi. Karena kira-kira 3 kilo dari sini itu harganya ada yang murah. Oke, baik. Nah, kalau masalah harga Pak, kebetulan memang yang ada di sini yang dijual itu cuma rumah ini aja Pak. Memang mungkin yang 3 kilo atau 4 kilo dari tempat Bapak bisa lebih murah. Tetapi mereka butuh waktu untuk mengantarkan anak-anak Bapak ke sekolah. Sedangkan istri Bapak itu kan juga kesulitan. Dia tidak bisa berkendara dan dia harus pakai Gojek kah ataukah pakai Gokar kah. Nah, ini kan juga biaya, Pak. Memang di sini ya kalau memang di sini banyak yang dijual harga bisa lebih murah. Nah, dengan begitu kita memberikan pengertian seperti itu, dia akan menerima. Iya ya. Memang ini lebih mahal daripada pembanding saya yang 3-5 kilo dari sini. Tetapi di sini saya hemat biaya transportasi, itu dia bisa terima. Ya kan? Nah, kalau mengenai renovasi, Pak, memang di sini kan termasuk perumahan yang pertama. Jadi memang kalau renovasi kita lihat hitung-hitung ya kira-kira sih Pak, habisnya tidak banyak juga. Nah, jadi kita meresponnya itu apa ya? Bisa enak. Makanya itu dalam merespon objection itu juga kita perlu memperhatikan semuanya. Solusi yang kita berikan apa, terus kemudian cara kita menyampaikan, tonasi suara, kecepatan kita berbicara itu juga penting. Oke, next. Nah, setelah dia kelihatannya menerima dengan respon yang kita berikan kepada dia, konfirmasi lagi bahwa dia itu sudah puas ya dengan respon yang atau solusi yang kita berikan. Nah, jadi begitu saya sudah sampaikan semua tadi, saya bilang, oke Pak, tadi kan apakah jawaban saya menjawab objection Bapak mengenai harga kemahalan dan sebagainya? Oh iya sih Pak Andi ngomong betul. Nah oke, berarti kan sekarang itu juga tinggal masalah renovasi ya Pak. Tidak apa-apa, masalah renovasi, kalau Bapak memang punya tukang ataupun kontraktor, nanti kapan saya bukakan lagi Pak, supaya bisa dinilai kira-kira habisnya berapa. Oke Pak, nanti kapan kita ketemu lagi. Nah, ini langkah yang keempat, ya kan? Oke, saya akan memberikan next. Saya akan memberikan beberapa contoh objection dari buyer. Nah, ini yang saya kepikiran. Cuma nanti Anda kalau memang di sesi tanya jawab, Anda juga bisa menambahkan. Mungkin ada objection yang mungkin saya belum kepikiran. Oke, next. Nah, ini yang paling sering dilemparkan oleh klien. Jadi Anda sudah melihat rumah itu, properti itu, terus kemudian Anda tanya, Pak, gimana Pak? Terus dia simpel menjawab gini, oke Pak Andi, saya akan pikirkan. Nah, ini paling klasik. Saya akan pikirkan. Nah, jadi kita harus mengerti, kenapa sih kok orang itu memberikan respon seperti gitu. Jadi ada dua kemungkinan. Yang paling banyak, lebih dari 50%, sebetulnya mereka either nggak tertarik, belum punya duitnya, atau mereka bukan decision maker. Jadi mereka simple, saya akan pikirkan. Nah, terus yang kedua, memang betul-betul mereka akan pikirkan. Ya kan? Nah, jadi tugas Anda di sini adalah mengeluarkan objection yang sebenarnya. Nah, jadi saya beberapa kali mengkonsultasikan beberapa agent. Saya tanya sama agent, oke, kalau kamu dapat kira-kira objection seperti gini, apa respon Anda? Nah, ada beberapa agent dan kebanyakan pada waktu klien bilang, oke, saya akan pikirkan. Dia akan bilang gini, baik Pak, pikirkan dulu Pak, diskusikan dengan keluarga, nanti beberapa hari lagi saya follow up lagi ya Pak. Nah, apakah salah? Menurut saya ya dibilang salah sekali ya enggak, cuma kurang benar. Ya kan? Karena akhirnya apa? Anda tidak bisa mengkorek apakah ini objection yang sebenarnya ataukah hanya sekedar objection semu
yang ditujukan intinya dia nggak tertarik atau dia belum punya duitnya. Nah, jadi saran saya bagaimana di dalam Anda menjawab objection yang ini. Saya akan pikirkan Pak Andi. Oke Pak, Bapak boleh pikirkan. Saya nggak ada masalah. Tetapi begini loh Pak, kebetulan saya kan banyak menjual properti di daerah sini. Properti ini menurut saya itu sudah secara fisik itu yang paling ready. Lokasi juga nggak ada masalah karena bukan tusuk sate, terus kemudian bukan mengecil belakang, dan harganya Pak juga yang paling murah menurut saya daripada yang lainnya. Nah, saya juga kan Bapak kan pada waktu berbicara sama saya, Bapak kan juga sudah menyampaikan bahwa properti yang Anda cari bagaimana. Nah, jadi kan saya bukan memaksakan Bapak untuk membuat keputusan segera, tetapi saya supaya Bapak mendapatkan yang Bapak inginkan. Karena terus terang properti ini itu ada beberapa buyer yang memang tertarik, Pak. Takutnya nanti Bapak keduluan. Nah, jadi kita menyampaikan istilahnya, ayo Pak, buat apa lagi Bapak pikirkan? Bapak sudah suka, terus kemudian ini sudah yang paling murah. Nah, kalau memang dia sudah sedikit kita push seperti gitu, dia kalau memang dia ini orangnya betul-betul tertarik, dia akan memberikan objection, ya kan? Dia akan mengeluarkan objection dia yang sebenarnya. Iya Pak Andi, betul. Secara lokasi murah, sesuai dengan keinginan saya. Terus kemudian secara harga juga oke. Nah, tapi satu hal Pak Andi, apa Pak? Saya butuh kamar di bawah. Nah, di sini kamarnya nggak ada. Oke, itu yang istilahnya keberatan Bapak terhadap rumah ini. Iya betul. Sebetulnya saya sudah oke, tinggal saya butuh kamar di bawah aja karena saya punya orang tua. Nah, jadi kita harus nge-push secara halus supaya dia mengeluarkan objection dia yang sebenarnya. Jadi jangan biarkan orang ini atau buyer kita memberikan objection, saya akan pikirkan, dan Anda menjawabnya dengan oke, Pak, baik, silahkan dipikir. Memang beli rumah perlu rundingan sama istri sama keluarga, nanti Bapak datang lagi atau saya full up lagi. Nah, ini bukan jawaban yang terbaik menurut saya. Oke? Next. Nah, ini juga iya Pak Andi, tapi harganya kemahalan. Sekarang kan ini zamannya Covid Pak Andi. Jadi saya itu pengen cari yang harga Covid. Nah, oke. Kita bisa begini. Kalau memang harganya kemahalan, ya memang kita nggak bisa istilahnya menolak jawaban seperti gini. Ya kan? Tetapi sekali lagi, properti itu kan bukan cuma masalah harga, tetapi juga masalah lokasi, masalah kebutuhan juga. Nah, kalau kita ngomong di pusat kota Surabaya, saya kebetulan banyak bermain di Surabaya Pusat. Jadi kadang klien bilang ini, iya Pak Andi, di sini itu kebetulan kemahalan, ya kan, harganya mahal. Saya butuh yang kira-kira begini. Nah, saya bilang begini, oke Pak, Bapak bilang harganya kemahalan. Tetapi kalau memang di jalan di Ponorogo ini kan jalan yang sangat strategis Pak. Terus Bapak kan kebutuhannya 1.000 meter. Sedangkan di jalan di Ponorogo ini, Pak, yang luas 1.000 meter, itu pilihannya hanya ada 2. Yang satu properti ini, yang satu-satunya. Tetapi satunya itu lebih mahal, Pak. Nah, kalau Bapak cari selain di Ponorogo, contoh misalnya Jalan Kartini. Kartini mungkin bisa sedikit lebih murah, tetapi bukan main road, Pak. Dia second road. Nah, jadi kita membuilding istilahnya counter argumen tetapi yang konstruktif. Atau kita juga bisa memberikan pembanding, ya kan Pak? Kalau boleh tahu, Bapak bilang harganya kemahalan berdasarkan apa? Karena kalau dari data saya, pembanding-pembanding yang ada di sekitar ini paling murah. Nah, jadi kita bisa menjawab seperti itu. Kalau harganya kemahalan sih sebetulnya mudah menjawab, asal Anda menguasai market. Itu yang paling penting. Oke, next. Nah,
Ada objection juga seperti ini. Saya dan istri suka rumah ini, tetapi ada hal yang menyebabkan rumah ini saya kurang cocok. Jadi ini pernah pada waktu itu saya juga closing di daerah Pakuan Indah. Lokasi sudah cocok. Kebetulan dia cari di Pakuan Indah, harga juga sudah cocok. Ya kan? Terus kemudian satu hal yang dia kurang cocok, istrinya suka masak. Pak Andi, istri saya suka masak. Dia ngeliat dapurnya Pak Andi, kekecilan Pak Andi. Jadi kita minta cari yang istilahnya dapurnya yang lebih besar. Oke, saya bilang, Pak, gini, saya list semua ya. Lokasi Bapak sudah suka, cocok. Harga cocok ya, cocok. Kamar tidurnya ada 4, cocok ya Pak, cocok. Cuma satu yang Bapak kurang tadi adalah dapur. Iya Pak Andi, oke Pak, saya kasih pengertian begini. Kalau Bapak cari lagi sih nggak ada masalah. Ya kan, kebetulan rumah ini juga saya hari ini nganterkan 5 orang klien. Ya kan. Nah, cari lagi nggak apa-apa. Mungkin Bapak bisa dapat yang Bapak cocok. Tetapi tiap rumah Pak pasti ada 1-2 hal yang Bapak kurang cocok. Nah, kalau saya highlight lagi, Bapak kurang cocoknya hanya masalah dapur, betul ya? Betul. Nah, kalau dapur saya bisa memberikan solusi, Pak. Saya besok bisa bawa tukang atau panggilkan kontraktor. Kira-kira kalau membesarkan dapur ini butuh biaya berapa? Nah, lebih baik itu jadi solusi Bapak. Kalau misalnya membesarkan dapur hanya butuh 50 juta, Pak. Kenapa Bapak harus cari lagi, Pak? Nah, akhirnya dengan jawaban saya seperti itu, closing juga, ya kan? Jadi kita harus belajar untuk meng-screening keberatan klien, terus kita memberikan counter argument yang bagus. Jadi usahakan kita itu jangan mengikuti klien terus. Jadi kan kurang cocok sama satu ini, oke Pak, siap Pak. Nanti saya akan bantu Bapak carikan lagi yang sesuai. Anda akan exhausted, Anda akan capek. Karena kalau mengikuti semua kemauan klien, tidak akan ada pasnya, tidak akan ada yang sempurna. Jadi lebih baik kalau memang sudah 80% mereka cocok dengan properti itu, 20% objection mereka, push mereka untuk beli properti itu, 20%-nya carikan solusinya, seperti yang saya bilang tadi. Oke, next. Nah, ini juga. Sudah lihat kira-kira 20 rumah sama Anda, terus kemudian dia bilang gini lagi, ada pilihan lainnya enggak? Waduh, ini dia. Saya kadang kalau sudah klien itu sudah ngeliat terus tapi nggak deal-deal, kita kan pasti capek. Jadi lebih baik begini, apabila klien minta lagi ada pilihan lainnya, oke, kita tanya sama mereka, Pak, Bu, kita kan sudah melihat 20 lebih rumah. Oke, boleh saya tahu enggak, kira-kira dari 20 unit rumah itu, 3 yang paling pas dengan Bapak itu yang mana? 3 unit yang paling pas dengan Bapak yang mana? Ya, kalau dia sudah, oh ya saya paling suka nomor 1 yang A, nomor 2 yang B, nomor 3 yang C. Oke Pak, kita apa itu detailkan satu-satu. Kalau A Bapak sukanya apa, enggak sukanya apa. Kalau yang B Bapak sukanya apa, enggak sukanya apa. Nah, kalau mereka sudah kira-kira ada properti yang sudah 80% sebetulnya sudah mereka suka, 20% itu sebetulnya apa itu masih ada keberatannya. Kita berusaha mencarikan solusi seperti yang ketiga tadi, objection yang memberikan solusi terhadap ini. Kalau mereka masih belum bisa dipuaskan, boleh dikasih opsi lagi, tetapi jangan terlalu banyak. Tetapi opsi yang mirip juga dengan yang sudah 80% mereka suka. Ya kan? Cari, kasih 2-3 opsi lagi. Jangan Anda memberikan opsi langsung 10. Jangan. 2-3 unit lagi. Oke? Nah, oke, next. Nah, tadi itu adalah keberatan-keberatan yang diajukan oleh buyer. Nah, bagaimana sekarang keberatan yang diajukan oleh vendor? Oke, next. Oke, ini biasanya keberatan yang diajukan oleh vendor pada masa-masa COVID seperti sekarang. Karena buyer itu banyak yang nawarnya rendah-rendah, jadi mereka kebanyakan gini, ya saya keberatan Pak Andi dengan harga buyer seperti gitu. Masa properti saya segini ditawar hanya segitu, terlalu rendah lah, saya tunggu lagi lah. Biasanya kita gini, kita harus di sini memberikan yang namanya edukasi. Betul Pak, Bu, memang harga yang diajukan oleh buyer itu
menurut Bapak, Ibu itu terlalu rendah. Nah, kebetulan karena saya itu fokus area. Nah, ini penting sekali bagi Anda untuk fokus trade area. Jadi supaya Anda tahu properti mana laku dengan harga berapa. Nah, pada waktu itu saya bilang, pada waktu itu propertinya ditawar harga 20 juta atau 21 juta per meter. Dia masih ngomong ke kerendahan. Nah, saya bilang gini, Pak, Bu, kalau menurut Ibu 20-21 kemahalan, sebetulnya ini kerendahan. Ini sebenarnya enggak kerendahan. Karena di jalan ini itu lakunya, kebetulan kita yang menjualkan, itu lakunya 16 juta per meter. Terus kemudian di jalan itu, di jalan A, itu juga kita yang menjualkan, itu kebetulan lakunya sekitar 17 juta per meter. Terus kemudian daerah C, itu kebetulan lagi ongoing selling atau lagi dijualkan, itu ditawarkan dengan harga 19 juta nego. Nah, jadi kalau kita ngomong properti Ibu atau Bapak, dibandingkan dengan yang sudah saya ceritakan tadi, sebetulnya harganya enggak kemahalan. Ya kan? Harganya cukup oke kok. Ya kan? Nah, terus lagi pula kalau Bapak juga menjual sekarang dengan harga yang mungkin menurut Bapak kerendahan, Bapak atau Ibu bisa membeli lagi properti yang juga pada saat sekarang Bapak dan Ibu juga bisa neken harganya. Ya kan? Atau kalau enggak, sekarang itu loh Pak, kita ngomong sekarang dengan harga 20 juta. Bapak minta harganya 22 juta, apa 23 juta. Nah, saya percaya mungkin COVID berakhir, mungkin ekonomi start recovering mungkin paling tidak 2022, ya kan. Nah, tapi sekarang bunga deposito juga tinggi loh Pak. Kalau Bapak dengan 2-3 M bisa dapat bunga sekian. Jadi sebetulnya kalau deposito dibandingkan dengan potensi harga kenaikan nanti, sebetulnya sama aja. Nah, saya sering pakai seperti gitu. Dan akhirnya klien itu bisa mengerti dan akhirnya dia bisa menerima harga yang diajukan oleh buyer. Cuma mungkin dia bilang, ya sudahlah kalau begitu jangan 20 juta. Bisa enggak dibawa ke 21? Oke, itu bisa deal. Ya kan? Oke, next. Nah, ini juga yang sering kali terjadi. Banyak pembeli sekarang itu yang bisa bayar cash, tetapi minta bayarnya dicicil. Tetapi cicilnya kita harus tahu berapa lama. Kalau misalnya dicicilnya, ya saya mau nyicil 5 tahun, wah itu susah, ya kan? Itu lebih baik dia pakai KPR. Tetapi kalau dia bilang, ya saya nyicil Pak Andi, saya butuh kira-kira 3 bulan, 4 bulan untuk nyicil. Nah, kadang klien bilang gini, vendor, saya nggak mau dicicil, saya maunya cash. Nah, buyer ngomong, tuh saya nggak bisa kalau kalau harus cash karena deposito saya baru cair sekian, ini sekian, ini sekian. Nah, jadi saya nggak bisa harus bayar cash. Nah, kebanyakan kalau masa sekarang, saya biasanya membuat vendor yang mengalah. Saya bilang, Pak vendor, Bu vendor, zaman sekarang loh, nyari pembeli juga nggak gampang. Ini kebetulan bayarnya cuma minta dicicil 3 bulan. Kadang kita itu bisa terima klien itu yang pelunasannya pakai KPR atau bayarnya pakai KPR. Memang kita kadang kalau memang lancar, kita nunggu 1 bulan KPR sudah deal, ya kan. Nah, tetapi masalahnya banyak yang beli KPR itu sekarang di reject bank, ya kan. Dan akhirnya itu pengalaman saya bisa 2-3 bulan juga, ya kan. Atau kalau misalnya Bapak Ibu menolak nih, saya tidak mau yang 3 bulan, saya butuh yang cash. Oke, kita nunggu mungkin lakunya 3 bulan lagi, sama aja, ya kan. Nah, biasanya dengan saya menjawab seperti gitu, klien akan, ya sudahlah, saya terima, tapi saya minta DP awal lebih besar. Nah, itu biasanya masih memungkinkan. Oke, next. Nah, ini yang biasanya terjadi, harga sudah ditekan, terus kemudian dia bilang gini, bisa enggak potong komisimu? Ini biasanya sering kali terjadi. Nah, jadi banyak sebetulnya yang kita bisa berikan counter argumennya. Biasanya begini, kadang walaupun buyer saya bisa bilang itu punya teman kantor atau istilahnya agent lain. Jadi saya bisa bilang gini, Pak,
Kalau misalnya komisi 2% Bapak kecilkan jadi 1%, kemungkinan teman saya yang punya buyer dia tidak mau. Dia akan nawarkan properti yang lain. Saya akan bilang begitu, ya kan? Atau ya istilahnya kita bisa bilang, Pak, Bu, sebetulnya komisi yang diberikan itu tidak utuh untuk saya. Itu nanti saya bagi dengan kantor, potong royalti, pajak dan lain-lain, dapatnya sekian. Jadi jangan pernah Anda harus ngalah dulu apabila Anda diminta potong komisi. Jadi Anda coba berargumen supaya klien itu mau terima. Oke, next. Oke, nggak ada. Materinya diturunkan dulu. Oke, silakan. Yang ada pertanyaan, silakan. Adakah pertanyaan terhadap materi yang saya sampaikan? Pak Andi mau nanya. Ya. Oke, ini siapa dulu nih? Terserah Bapak dulu aja. Saya nanti. Oh ya, Pak Agus ya. Pak Agus ya. Oke, silakan Pak Agus dulu, silakan. Iya. Pak Andi, kalau buyer sama mama dia bilang, oke, saya pikir saya mau rundingkan dengan istri saya. Tapi dia nggak ada istrinya. Gimana, Pak Andi? Oke. Karena kan keputusannya kan nggak bisa langsung di situ. Ya maksudnya cara lain-lain sih oke, tak cocok gitu. Oke. Nah, solusi yang Bapak sudah berikan apa Pak Agus? Kalau dari rumahnya semuanya cocok semua sih Pak Andi. Oke, Bapak responnya kepada buyer itu apa? Dengan dia ngomong seperti gitu gimana? Saya mau runding sama keluarga saya dulu. Oke, respon Bapak terhadap objection itu bagaimana? Maksudnya ada yang apa? Maksudnya dari rumahnya ada yang nggak cocok atau apa gitu. Dia ngomong nggak apa-apa Pak, oke kok. Lokasi rumahnya cocok, gitu. Tapi tetap rundingan sama istri saya dulu. Jadi secara objection dia nggak ada keberatan gitu. Oke, Bapak sudah jawab apa? Itu aja jawaban Bapak. Iya. Oke, jadi biasanya kalau saya sudah handling objection model kayak begitu, biasanya itu saya akan korek informasi lebih, ya kan? Dalam arti begini, saya ingin tahu peran si istri itu berapa besar. Jadi saya kadang pakai guyonan dan sebagainya. Saya kadang gini, Pak, sekarang itu istri punya peran besar ya Pak ya. Nah, saya mengharapkan jawaban dari dia. Kalau jawaban dari dia seperti gini, iya Pak Andi, waduh saya itu sudah 2-3 bulan ini ya cari rumah ya. Sudah suka-suka ternyata istri saya, ya kan? Istri saya begini. Jadi waktu itu pernah saya handle klien dengan Bu Elva itu. Memang klien ini itu model-model yang kadang dia bisa suka, tetapi kalau istrinya nggak suka, nggak jadi. Wah, ini susah kadang. Nah, jadi kadang begini, berarti decision maker-nya adalah si istri. Jadi kalau memang kita tahu setelah kita analisa, oh memang ternyata decision maker-nya adalah si istri. Oke. Jadi, Pak, kalau bisa kapan ya kita bisa ngajak istri Bapak. Jadi, saya akan balik. Sebisa mungkin saya mendapatkan kontak atau telepon si istri. Jadi bukan si suami lagi, karena memang duitnya mungkin bisa aja dari si suami. Tetapi yang bisa mengambil keputusan mungkin karena si suami ini terlalu cinta dengan si istri. Jadi apa kata istri. Nah, lebih baik kita itu banyak pendekatannya dengan si istri, bukan si suami. Jadi saya nanti akan step berikutnya, saya ngajak, Pak, ayo Pak, kapan istri Bapak kita lihatkan. Nah, begitu si istri itu sudah lihat, saya berusaha minta kontaknya. Bu, bisa enggak? Nanti gini-gini nih, saya kasih gambar dan sebagainya, saya kasih. Nah, dengan begitu, saya in touch-nya itu bukan lagi sama si suami, tetapi sama istrinya. Jadi si suami itu cuma kasir. Yang menentukan adalah si istri. Kira-kira seperti itu, Pak Agus. Oke, menjawab ya. Oke, dari yang lain, silakan. Ya, saya, Pak. Oke, silakan Bu. Ya, Pak Andi, selamat siang.
Terima kasih atas waktunya, Pak. Itu saya mau tanya, kalau misalkan dapat klien yang dari luar negeri, dia cuma maunya beres gitu loh, Pak. Itu supaya kita bisa tetap komunikasi dengan dia, tapi nggak annoying gitu ya, apa ya, Pak, caranya? Oke, kalau Supaya klien tetap itu, komunikasi dan nggak lepas closingnya gitu loh. oke, kalau memang klien itu di luar negeri, kadang ada orang, ya saya titip beli dan sebagainya. Nah, memang yang paling mudah, kadang gini, biasanya mereka walaupun mereka ada di luar negeri, biasanya mereka punya orang kepercayaan yang ada di Indonesia, ya kan? Nah, jadi memang kalau memang mereka ada kepercayaan, mereka sih nggak mungkin istilahnya melepaskan semua keputusan, viewing dan sebagainya, semuanya mereka serahkan kepada Anda saja. Itu biasanya 1%, chance-nya kecil sekali. Kebanyakan mereka punya orang yang ada di sini. Nah, jadi solusinya adalah kita pegang orang yang ada di sini, perwakilan dari mereka. Biasanya mereka yang akan kerja menjadi konektornya antara klien itu dengan Anda, ya kan? Nah, jadi kita megangnya di sana dan sebisa mungkin semuanya itu tertulis ya. Tertulis itu dalam arti begini. Kalau memang secara ini susah, jadi kebanyakan itu pakai chat WA dan sebagainya, itu disimpan sebagai bukti bahwa percakapannya itu apa. Kebanyakan seperti gitu sih. Oke. Oke, ada lagi? Silakan. Next. Objection di lapangan? Ada? Belum ada? Oke. Jadi oke, siapa Satu ini? lagi Pak Andi. Oke, Pak Agus, silakan. Agus Pak Andi. Iya. Kalau masalah buyer yang kayak kayak didoakan dulu gimana ya Pak Andi ya? Didoakan dulu. Nah, Panggil ada tukang feng solusinya. shui. Ya bisa didoakan atau feng shui kadang gitu. Oke. Oke. Biasanya Jadi kadang memang suhunya kan nggak ikut Andi. Kalau pas ikut sih mungkin ya oke langsung tahu ya. Nggak, maksudnya kalau biasanya suhunya dia nggak ngikut langsung kan dia mesti iya Pak saya tanyakan fungsinya dulu, saya tanyakan ini. Gitu. Ditanya dulu lah atau gimana. Kalau gitu. biasanya kalau feng shui, Pak, kalau feng shui suhu, mereka biasanya selalu akan diajak ke lokasi, Pak. Nggak mungkin cuma didoakan. Kecuali kayak kapan hari kasusnya dengan Pak Lohan, ya nanti mau didoakan sama pendeta. Nah ini susah, Pak. Namanya sudah ilmu doa, itu kan sudah ngomong masalah spiritual ya, Pak ya. Kadang itu gini, saya cuma yang bisa saya lakukan kalau memang seperti gitu, ya kita cuma bisa bilang begini, Pak. Ya Pak, sebetulnya didoakan enggak apa-apa, memang bagus. Ya kan, tetapi kan begini, ini kan properti juga sesuai kebutuhan Bapak, sesuai kebutuhan Ibu. Dan kebetulan pada waktu itu kan yang mau di closing sama Lohan ini kan di Jalan Arjuna. Sebetulnya cocok, pilihannya sebetulnya enggak banyak. Nah, seharusnya kan tinggal bilang, ini sebetulnya kalau nyari lagi dengan harga segini ini sudah enggak ada. Ya kan, kalau nunggu didoakan dan sebagainya, nanti takutnya klien yang lain masuk, Pak. Nah, jadi saya cuma bisa bilang, ya istilahnya doa boleh doa. Ya, ya kita coba berargumen tetapi yang konstruktif, ya kan. Jadi kadang orang begini, ada dua macam alasan kalau mau didoakan. Jadi yang pertama, dia itu memang betul-betul mau mendoakan Pak Agus. Ya kalau memang mau mendoakan ya apa dikata tinggal kita ngomong ya. Tetapi ada satu lagi, ngomongnya mau mendoakan itu sama kayak objection yang tadi. Saya akan pikirkan. Nah, cuma ini orangnya lebih keren lagi, saya mau mendoakan. Sebetulnya dia enggak suka. Jadi cuma cara nolak paling halus, saya mau mendoakan. Nah, kalau jawabannya saya mau mendoakan, ya kan. Itu biasanya saya detailkan lagi untuk mengetahui apakah objection ini real atau tidak. Jadi begini, Pak, oke, kalau boleh tahu mau didoakan di mananya. Nah, ya enggak apa-apa lah Pak Andi, saya kalau ini kan biasanya saya doakan, ya kan. Nah, kalau begitu dia enggak bisa menjawab secara detail. Itu
ini cuma alasan toh. Jadi kita harus mencari objection yang sesungguhnya. Tetapi orang kadang begini, iya Pak Andi, dulu soalnya pernah saya beli ya, saya tidak doakan. Ternyata keluarga saya kena musibah. Nah ini berarti dia ini memang tingkat spiritualnya seperti gitu. Oke, itu berarti objection yang sebenarnya. Nah, saya akan menggiring supaya Pak lebih baik nanti pendetanya atau suhunya coba diajak ke sini Pak, nanti saya bukakan. Jadi digiring supaya mereka mendoakan di lokasi, ya kan. Jadi biasanya pun walaupun itu secara Islam ataupun Kristiani ataupun apa, biasanya kalau doakan itu bukan jarak jauh. Doakan itu biasanya kebanyakan lebih dari 50% itu di lokasi. Jadi saya akan menggiring mereka ke lokasi. Itu sih Pak Agus. Kira-kira seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lain? Silakan. Saya Pak Andi. Oke. Pak Dedi, Pak. Oke, silakan Pak. Pak Andi, bila ada klien yang sebenarnya sudah cocok rumah ya, tapi ternyata rumah itu kita dapatnya itu dari agen yang bukan dari REB, Pak, artinya agen freelance, Pak, dan kita akan tidak punya akses untuk ketemu sama vendornya gitu loh, maksudnya tidak ada kontak gitu loh, Pak. Oke. Hal seperti itu kita teruskan atau ya sudah kita cut aja, karena kan ini agen freelance gitu loh, Pak. Agen freelance, maksudnya bukan agen yang ikut properti ABC yang REB yang resmi gitu loh, Pak. Oke. Jadi agen yang di luar itu. Tapi gitu, pertanyaan saya kan begini. Berarti awal Bapak itu pada waktu Bapak mau menunjukkan rumah ini, Bapak kan menghubungi si agen freelance tersebut dan tahu bahwa ini agen freelance dong. Betul, tahu Pak. Kan misalnya saya mau viewing ke satu lokasi, kan biasanya dengan minta ke beberapa rumah sekaligus lah. Itu kan misalkan saya punya listing cuma 2 atau 3 kan, mereka kalau minta lebih ya saya coba kontak-kontak, saya cari, oh ternyata ini agent lah. Seperti itu tuh kita ikut viewing kan atau ya sudah kita lewatkan dulu aja karena ini bukan itu, gitu Pak. Oke, biasanya begini Pak. Jadi kita di dalam mau menawarkan sebuah listing, itu biasanya kita screen dulu mengenai listing tersebut. Kalau memang itulah kita langsung vendor, kita screening apakah betul nih kita berhubungan dengan owner langsung. Tetapi kalau sama ini ya, sama broker lain, jadi saya tidak peduli itu broker lain itu apakah REB atau non REB. Yang penting bagi saya di dalam saya meng-screening listing agent adalah benar enggak sih si broker ini berhubungan langsung dengan owner? Apakah dia dapat dari agent lain juga? Jadi dia ini perantara lagi. Nah, jadi saya pastikan itu dulu. Nah, kalau memang orang ini betul-betul tahu dengan vendor, dia berhubungan dengan vendor, dan dia ini memang saya pikir dia bisa ngedilkan, dia bisa menjadi jembatan antara buyer kita dengan vendor dia. Jelas, walaupun dia ini bukan agent REB, saya tetap consider untuk bisa menawarkan Pak. Tetapi kalau memang kita ragu menawarkan dengan broker independen, ya kita itu menjadi second prioritas. Kita tawarkan dulu yang kita percaya lebih safe, baru kalau memang belum cocok juga, kita bisa tawarkan sih punya agent itu. Kira-kira seperti itu sih Pak Dedi. Oh gitu Pak ya. Iya. Oke Pak. Jawab ya. Baik. Oke. Iya Pak. Terima kasih Pak. Thank you. Oke, silakan. Dari teman-teman lain mungkin ada pertanyaan lagi? Jadi penting sekali Anda untuk melatih diri Anda. Jadi kalau tiap kali Anda terima objection dan Anda bingung dalam menjawabnya atau Anda ragu, coba dikomunikasikan dengan leader Anda, dengan prinsipal Anda, dengan manajer Anda. Kira-kira cara menjawabnya itu bagaimana? Karena skill dalam menghandle objection itu penting. Apalagi di masa-masa sekarang. Jadi jangan kita itu nggak mengasah kemampuan kita di dalam handling objection itu.